Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat malam. Bersyukur kalau malam hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu datang, ada waktu pergi. Ada waktu berjumpa, ada juga waktu berpisah. Puji Tuhan, sudah hampir 3 minggu kami di Amerika dan tiba saatnya kami pulang ke Indonesia. Hari Selasa besok pagi, Selasa pagi kami akan berangkat dari New York ke Jakarta. Istri saya bilang, puji Tuhan, lepas dari dingin, disambut banjir di Jakarta, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Orang Kristen harus siap menghadapi setiap tantangan, amin. Oke, terima kasih untuk Bu Shelly, Pak Lukas, dan semua jemaat BMFCP Philadelphia untuk keramahannya, penyambutannya, semuanya luar biasa banget, excellent banget, amin. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, pada sore ini saya mengajak kita membuka kitab 1 Tawari pasal yang keempat ayat yang pertama. Tertulis demikian. Kita baca yuk. 1 Tawari, the first chronicle, chapter 4, verse 1. 1 Tawari pasal yang keempat ayat yang pertama. Tadi pagi dalam ibadah jam 8, saya sudah berkhotbah tentang prosper soul. Jiwa yang baik, jiwa yang sehat. Di kebaktian yang kedua, saya sudah berbicara tentang building a strong marriage. Membangun rumah tangga yang kuat. Nah, pada sore ini saya ingin berbicara sesuatu yang lain lagi. Dari 1 Tawari, First Chronicle, pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ayatnya gampang, sederhana, kita baca sama-sama yuk. 1 Tawari 4, ayat yang pertama. Kok nggak muncul di sini? Oke, baca sama-sama yuk. 1, ada yang bawa kitab, nggak bawa kitab ya? Buka dong di iPad-nya, buka dong di handphone-nya. Oke, baca sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Yehuda punya 5 orang anak. Yehuda ini bukan Yehuda Kusuma loh saudara ya. Yehuda punya 5 orang anak. Anak pertama namanya Peres, anak kedua namanya Hezron, anak ketiga namanya Karmi, anak yang keempat namanya Hur, dan anak yang kelima namanya Syobal. Tema gereja bulan ini adalah anugerah memampukan kita untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Anugerah memampukan kita untuk menyukai apa yang Tuhan sukai. Nah saudara, saya menemukan salah satu hal yang Tuhan suka. Salah satu hal yang Tuhan senang adalah kalau kita memuji-muji Dia. Amin. Itu hal yang Tuhan senang. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa memuliakan Dia. Supaya sebagai makhluknya kita bisa memuji-muji Dia. Alkitab penuh dengan ayat yang berkata, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tuhan paling suka, Tuhan paling senang kalau umatnya memuji-muji Tuhan. Kita sedang hidup dalam hari-hari pemulihan. Ada banyak hal yang sedang dipulihkan Tuhan. Dan salah satu yang Tuhan sedang pulihkan, Alkitab berkata, adalah Pondok Daud. Satu hal yang menarik, kenapa Tuhan memulihkan Pondok Daud? Bukan Pondok Musa, bukan pondok yang dibangun oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pondok Musa berisi ritual, upacara-upacara. Pondok Musa berisi rule, aturan-aturan. Mesti begini, mesti begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Tetapi dalam Pondok Daud satu hal yang unik. Isinya cuma satu, 24 jam terus menerus puji-pujian kepada Tuhan. Dan hari-hari ini saya melihat Tuhan sedang memulihkan kehidupan puji-pujian umatnya. Karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, bukan kebetulan kalau nama Yehuda artinya praising. Nama Yehuda artinya puji-pujian. Yehuda adalah anak keempat dari seorang ibu wanita yang bernama Lea. Sebelum Yehuda lahir, Lea sudah punya 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Ruben. Ruben artinya Tuhan memperhatikan.
Anda percaya Tuhan memperhatikan setiap detail dari hidup kita? Yang kedua, anak yang kedua namanya Simeon, yang artinya Tuhan mendengar. Bapak Ibu percaya Tuhan mendengar jeritan kita, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan anak yang ketiga namanya Lewi, yang artinya Tuhan erat, Tuhan dekat, Tuhan intim dengan kita. Dan anak yang keempat namanya Yehuda, yang artinya puji-pujian. Nah, kita mau belajar ada dua aspek penting dari puji-pujian. Yang pertama, puji-pujian, memuji Tuhan itu harus menjadi pola hidup kita. Memuji Tuhan harus menjadi gaya hidup orang percaya. Artinya kita memuji Tuhan bukan cuma di gereja saja. Kita memuji Tuhan bukan cuma dalam ibadah saja yang cuma 45 menit. Tapi memuji-muji Tuhan itu harus menjadi lifestyle kita. Harus menjadi gaya hidup kita. Kita baca kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 menulis demikian. Satu ayat yang sangat menarik sekali. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 menulis demikian. Daniel, the book of Daniel chapter 6 verse 10. Dikatakan, ya kalau begitu di sini ayat 11 berarti. Ayat 11, sebelah bawahnya. 10, ini 9, 10. Oke. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Kaisar membuat surat perintah. Kaisar membuat surat keputusan. Kaisar membuat satu dekrit. Semua orang harus menyembah raja. Kalau orang menyembah di luar raja, hukumannya adalah mati, saudara. Dan Daniel dengar, raja buat aturan. Raja buat keputusan itu. Pergilah ia ke rumahnya, di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ketika Daniel dengar kabar bahwa surat keputusan itu sudah dibuat, apa yang Daniel lakukan? Alkitab berkata 3 kali sehari. Daniel apa? Berlutut. Ia apa? Berdoa. Serta apa saudara? Memuji Allahnya. Nah, Daniel punya satu kebiasaan. 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhannya. Inilah kunci kehebatan Daniel. Inilah kunci kesuksesan Daniel. Inilah kunci Daniel menjadi orang hebat. Dia 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji-muji Allahnya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya berlutut, berdoa, memuji Tuhan, itu menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle dalam hidup Daniel. Saudara, saya mau beritahu, sebagai orang percaya, kita harus punya lifestyle, memuji-muji Tuhan. Sebagai manusia, kita mudah untuk komplain. Sebagai manusia, kita mudah untuk mengkritik. Gampang banget, saudara. Sebagai manusia, kita mudah untuk mengeluh. Hidup manusia itu mengeluh terus. Winter dia mengeluh. Spring pun mengeluh juga. Summer lebih mengeluh lagi. Betul gak saudara? Hujan mengeluh, panas mengeluh. Itu hidup manusia. Makan mengeluh, gak ada makan juga mengeluh. Saudara, manusia itu instan. Gak perlu diajar komplain. Gak perlu diajar mengeluh. Saya ini orangnya dulu suka komplain. Saya orangnya dulu suka banget komplain, saudara. Ketika ada hal yang tidak menyenangkan, saya komplain. Naik pesawat, saya komplain. Di airport, saya komplain. Di restoran, saya komplain. Saya orang tukang komplain, saudara. Sampai satu hari, saya minum kopi dengan seorang teman di sebuah kedai kopi di Starbucks. Waktu kita antri, saya pesan, teman saya pesan. Dan saya traktir teman saya pakai kartu kredit sebuah bank. Nah, waktu saya kasih kartu kredit dengan biasanya, kalau pakai kartu kredit bank ini dapat fasilitas promosi upsize. Artinya kalau Anda pesan ukuran kecil, Anda pakai kartu kredit itu Anda dapat ukuran sedang. Itu hak saya, itu privilege yang saya dapatkan sebagai pemegang kartu kredit itu. Saya kasih kartu kreditnya. Yang jaga bilang, Om sorry, kartu kreditnya nggak bisa dipakai, mesinnya rusak. Saya berpikir, oke, kerusakan bukan kesalahan saya. Kerusakan kesalahan Anda. Sebagai pemegang kartu kredit ini, saya berhak mendapatkan privilege minuman pesanan saya di upsize.
Saya bilang nggak apa-apa, kalau gitu saya bayar cash. Tapi saya dapat dong untuk di upsize. Terus yang jaga bilang, sorry om, nggak bisa. Karena nggak bisa digesek kartu kreditnya, berarti fasilitas upsize-nya juga nggak berlaku. Wih, saya udah mau marah, so kamu nggak bisa dong. Ini kan mesin kesalahan kalian, bukan kesalahan saya. Saya udah siapin komplain. Untung belum sempat keluar. Begitu saya udah mau marah, mau komplain, tiba-tiba tuh anak bilang, Shalom om, kalau nggak salah om pendeta Agus Lutan lah. Nyalo saudara, rupanya dia kenal saya. Untung nggak sempat komplain. Selamat. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, untuk komplain, mengkritik, mengeluh, kita nggak usah belajar. Kita semua instan, mudah, sudah built in untuk mengeluh, untuk komplain, untuk kritik tuh gampang banget. Tapi kita mau tukar channel kita. Jangan jadi orang yang suka mengeluh, tapi jadilah orang yang suka memuji-muji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga memuji-muji Tuhan menjadi gaya hidup kita. Salami kiri kananmu bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan komplain. Jangan mengeluh. Jangan komplain. Jangan mengeluh. Hal yang kedua yang saya mau bagikan, memuji Tuhan, praising God, itu melibatkan jiwa kita. Raja Daud berkata, bless the Lord, praise the Lord, oh my soul. Kita memuji Tuhan dengan apa? Jiwa kita. Tadi pagi saya katakan manusia jiwanya terdiri dari 3. Yang pertama jiwa manusia adalah yang namanya kehendak. Nah saudara suka atau tidak suka, saudara harus memutuskan untuk memuji Tuhan. Daud berkata, I will praise the Lord. Aku akan memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Saudara, baik itu winter, baik itu summer, baik itu fall, baik itu spring, I will praise the Lord. Amin. Baik keadaan kita baik, di PHK, terima gaji lebih tinggi, I will praise the Lord. Memuji Tuhan harus menjadi kehendak kita. Memuji Tuhan harus menjadi keputusan dalam hidup kita. Ketika kita diberkati, mudah untuk memuji Tuhan. Ketika kita bahagia, mudah untuk memuji Tuhan. Tapi ketika kita mengalami hal yang buruk, ketika kita mengalami ketidakberuntungan dalam hidup kita, bisa nggak kita memuji Tuhan? Daud bilang, aku mau memuji-muji Tuhan. Itu artinya kehendak. Itu kehendak kita. Anda mau atau tidak gitu. Yang kedua, kalau kita bicara jiwa, kita bicara tentang pikiran, understanding. Hebat, manusia itu diciptakan dengan pikiran. Manusia itu pinter, dia punya otak, dia punya pengertian. Artinya memujilah Tuhan dengan pengertian. Ada banyak orang Kristen menyanyi, memuji Tuhan asbun aja saudara. Asal bunyi, cuma lip service doang, cuma enak di mulut doang. Kita gak ngerti apa yang kita pujikan. Kita gak ngerti apa yang kita lakukan. Saudara, saya percaya setiap lagu yang kita nyanyikan itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Amin. Kalau kita bisa mengerti bait demi bait, syair demi syair, lirik demi lirik, saya percaya itu hebat dari khotbah loh saudara. Saudara, ada lagu itu, lagunya Sari Simorangkir, bersamamu Tuhan ku hadapi semua. Artinya bersama Tuhan kita bisa hadapi semua. Perkenananmu itu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Saudara, tidak perlu bertindak. Tuhan yang bertindak buat setiap kita. Nah, kalau kita bisa mengerti apa yang kita pujikan, itu akan punya kuasa dampak yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Satu hari saya punya jemaat, dia protes saudara. Kenapa? Waktu persembahan kita suka nyanyi lagu kan, sungguh ku bangga Bapa. Lagu refrennya apa? Kini ku persembahkan yang apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin dengan, nah, cuma saya bilang munafik kalian. Kalian akan memberikan yang kalian miliki. Yang kita kasih bukan yang kita miliki. Yang receh-receh, betul gak saudara? Terus dengan bangganya nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang receh-receh, betul gak saudara?
Kita bilang yang terbaik, tapi yang kita kasih $1, 50 sen. Apakah itu yang terbaik? Kita bohong. Kita tidak memuji with our understanding. Kita tidak memuji dengan pengertian. Tuhan apa lagunya bilang angkat tangan. Kita begini. Itu bukan angkat tangan, saudara. Ada lagu berkata menari. Kita enggak menari. Artinya pujilah Tuhan dengan pengertian. Kasih kira kamu pakai pikiranmu dalam memuji Tuhan. Pakai omu dalam memuji Tuhan. Yang ketiga bagian daripada jiwa. Selain kehendak, jiwa juga adalah yang namanya pikiran. Dan yang ketiga jiwa itu adalah apa? Perasaan. Memuji Tuhan harus dengan perasaan. Saya pakai istilah mungkin dengan ekspresi, saudara. Satu hal yang menyedihkan di gereja sekarang banyak orang Kristen kehilangan perasaan. Banyak orang Kristen kehilangan emosi, kehilangan ekspresi dalam memuji-muji Tuhan. Saya kadang-kadang iri lihat orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu ekspresif banget. Waktu nonton American football kemarin di New Jersey, orang gila. Saya punya teman saudara nonton Manchester United soccer sepak bola, dia pakai seragamnya Manchester United, dia teriak-teriak raangnya dicoreng-coreng saudara. Padahal cuma nonton di TV saudara. Wah, semangatnya luar biasa, ekspresif banget. Saudara lihat. Saudara nonton konser sepupu saya, Beyonce, Katy Perry. Itu orang histeris, orang ekspresi banget. Betul gak? Saudara nonton, kemarin ini ponakan saya dari Korea datang di Jakarta. Grup The Girls Generation, SNSD. That's my boy, that's my boy, that's my boy. Orang teriak, Tiffany, Jessica, Agus Lutan. Semua histeris banget. Luar biasa sekali. Orang ekspresi banget. Tapi begitu di gereja. Atau apa cuma ekspresi itu yang kita punya buat Tuhan. Saya lihat orang di depan gereja bisa cipika-cipiki. Hei gimana lo? Begitu masuk gereja. Saya berpikir, apa Tuhan tuh serem kali ya? Apa Tuhan tuh punya taring yang gigit orang pakai darah? Tuhan kita bukan Tuhan yang menyeramkan. Dia Tuhan yang have fun. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia menyanyi bersama dengan kita. Dia bersorak-sorai. Bahkan dia menari bersama-sama dengan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku. Cecep. No. Dia Tuhan yang have fun. Dia Tuhan yang tertawa. Dia Tuhan yang punya ekspresi. Betul gak? Ada ekspresi marah, menari, tertawa. Itu ekspresinya Tuhan. Bersuka. Nah saya mau beritahu, pujilah Tuhan dengan ekspresi. Saudara yang biasanya kalau puji-pujian begini. Ayo bertobat hari ini. Amin. Kasih tau kiri kan mau bertobat. Ekspresinya mana coy? Ekspresinya mana? Kasih tau kiri kanan mau bilang. Ekspresinya mana? Saudara, kadang-kadang saya bingung. Saya diundang kebaktian namanya ibadah celebration. Tapi gaya ekspresinya persis seperti nguburin orang mati, saudara ya. Saya mau beritahu sama Tuhan, ayo ekspresi. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menari, kita bisa berlutut, kita bisa menyanyi. Ada banyak ekspresi, kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bertepuk tangan. Untuk tepuk tangannya susah minta ampun saudara. Betul gak? Sampai WL-nya bilang tepuk tangan dong. Keplok. Tapi begitu nonton bola, bisa begitu saudara. Nah saya mau beritahu. Mana ekspresinya coy? Tepuk pundak kiri kanan agak kencang dikit bilang. Ekspresimu mana? Ekspresimu mana? Gitu. Nah saudara. Memuji Tuhan itu melibatkan perasaan. Memuji Tuhan itu pakai perasaan. Saudara ikut American Idol, saudara ikut pertandingan nyanyi X Factor. Saudara, apakah saudara misalnya nyanyi lagu apa? Apa? Oh do 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 do. Gak ada ekspresi. Tapi keren banget, bisa terhanyut. Itu gak saudara? Nah semuanya yang dikasih Tuhan.
Ekspresi itu penting. Pujilah Tuhan dengan ekspresi. Nah, pada malam ini saya mau sharing tentang orang yang bernama Yehuda. Ada 5 hal yang akan terjadi kalau kita memuji-muji Tuhan. Kalau kita punya gaya hidup memuji-muji Tuhan. Anak yang pertama dari Yehuda namanya siapa? Anaknya namanya siapa? Peres. Ibu kok ingat sepupunya Julia Perez ya? Nah, anak pertama namanya siapa? Peres. Tahukah artinya Peres itu apa? Peres itu artinya breakthrough. Peres itu artinya terobosan. Peres itu artinya penjebolan. Saudara, saya percaya orang yang suka memuji-muji Tuhan, dia akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya. Dia akan mengalami terobosan dalam bisnisnya. Dia akan mengalami terobosan dalam pekerjaannya. Dia akan mengalami terobosan dalam pelayanannya. Kita akan mengalami terobosan Peres dalam hidup kita. Kata terobosan dalam bahasa Indonesia berarti 2. Yang pertama, terjadi peningkatan yang pesat. Terjadi kemajuan yang signifikan. Saudara, Tuhan gak mau kita begini-begini saja. Tuhan gak mau saudara di level ini saja. Tuhan mau hidupmu meningkat. Tuhan mau saudara maju, amin. Peningkatan yang Tuhan mau, peningkatan yang pesat. Peningkatan yang luar biasa. Peningkatan yang signifikan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau 1 jadi 2 itu meningkat, tapi biasa. Tapi kalau 1 jadi 10 itu peningkatan yang pesat. Dan itu yang Tuhan mau buat bagi saudara. Kalau ada Peres dalam hidup saudara. Saya kenal sebuah gereja, gembalanya waktu saya kenal berumur 23 tahun. Tinggal di kota Jogja, saudara. Jemaatnya waktu itu cuma 160, 170 orang. Sampai nih pendeta anak muda ini udah mau frustrasi. Udah mau pulang ke papanya saja. Dia bilang, udahlah saya mau menyerahkan gereja ini. Udah gak mau gembalakan gereja. Jemaatnya keluar 5 masuk 3, keluar 5 masuk 3. Patah 1 tumbuh, gak tumbuh-tumbuh saudara ya. Akhirnya dia mau frustrasi. Tapi dia berdoa, dia memuji-muji Tuhan. Dia orang yang suka memuji-muji Tuhan. Saudara tahu terjadi Peres. Sekarang jemaatnya sudah hampir 6.000 orang, saudara. Bayangkan, dari 160 menjadi 6.000 orang. Itulah yang namanya breakthrough. Terjadi penjebolan, terjadi peningkatan, terjadi kemajuan yang pesat. Dan itu yang Tuhan mau buat bagi orang yang suka memuji-muji Tuhan. Kata terobosan. Yang kedua artinya jebolnya sebuah tembok. Jebolnya sebuah penghalang, sehingga kita bisa masuk ke level berikutnya dari hidup kita. Saudara, Tuhan sekali lagi gak mau saudara di level ini. Tuhan ingin sudah naik tingkat, naik level ke level berikutnya. Seumpama kebaktiannya sudah penuh, ruangannya sudah penuh sesak, gak muat lagi. Kita mau perluas ke sebelah, tapi masalahnya ada apa? Tembok. Tembok ini harus apa? Dijebol, betul gak? Artinya semua yang menghalangi kita jadi lebih besar, semua yang menghalangi kapasitas kita jadi lebih besar, itu harus dijebol. Dan itu akan terjadi, Peres akan terjadi kalau kita punya lifestyle memuji-muji Tuhan. Saudara, semua tembok penghalang, semua tembok-tembok yang mengerintangi, itu akan jebol saudara. Pintu yang selama ini tertutup akan terbuka buat saudara. Pintu jodoh akan terbuka. Pintu berkat akan terbuka. Pintu kesembuhan akan terbuka. Pintu mukjizat akan terbuka. Pintu promosi akan terbuka buat saudara dan saya. Amin. Terbuka pintu-pintu bagi setiap kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terjadi penjebolan. Apa yang menghalangi itu jebol saudara. Apa yang menghalangi kita itu hancur. Dan kita akan masuk ke level berikutnya. Saya percaya Tuhan punya rencana berkat yang lebih besar buat setiap saudara. Tuhan punya mukjizat yang lebih dahsyat dari yang saudara alami sekarang. Tuhan punya kemuliaan yang lebih besar lagi untuk setiap kita sore hari ini. Terjadi Peres. Saya mau mengalami Peres dalam hidupnya. Tepuk pundak kiri kanan mau bilang, terima Peres dalam hidupmu. Terima Peres dalam hidupmu. Terima Peres dalam hidupmu. Terjadi terobosan. Terjadi penjebolan dalam keuangan kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam bisnis kita, tiba-tiba Cecep diangkat jadi apa?
Anak yang punya Panda Express. Haleluya. Terjadi beres. Amin. Tapi dia mengharapkan ada sesuatu yang lain. Bukan itu saudara ya. Yang kedua, semua penghalang jebol. Beres. Semua menghalangi jebol. Jebol itu yang diharapkan saudara ya. Jebol. Amin. Yang kedua, ada kedua namanya siapa? Hesron. Hesron itu artinya pagar perlindungan. Bagi orang yang punya lifestyle memuji-muji Tuhan, Tuhan akan membangun pagar untuk melindungi orang itu. Saya percaya orang yang suka memuji-muji Tuhan, Tuhan akan membagari, melindungi hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya, asetnya, pekerjaannya. Dilindungi dari mana bahaya, dari bencana, dari petaka, dilindungi dari semua hal yang tidak baik. Karena ada apa? Hesron. Ada Hesron. Ada pagar perlindungan. Jangan ingat waktu Ayub, sebelum iblis menggoda Ayub, iblis bilang ada pagar yang kau bangun di sekitar hidupnya. Saya percaya Tuhan sedang memagari hidup setiap kita. Melindungi setiap hidup setiap kita. Saya masih ingat saudara, Daniel ini hebat banget. Karena Daniel menyembah Tuhan, ketangkep. Dan akhirnya dibuang kepada gua singa. Singanya tuh lapar. Saya mau tanya, singa tuh makanannya apa saudara? Daging. Ketika Daniel dicampakkan, singanya bertobat saudara. Singanya jadi vegetarian saudara. Jadi gak suka daging lagi. Jadi makannya sayur. Ketika si Daniel dilemparkan, singanya jilat aja enggak. Gigit aja enggak. Kenapa? Karena ada pagar Tuhan yang melindungi hidup Daniel. Saya percaya kalau kita punya Yehuda dalam hidup kita, Tuhan akan bangun pagar melindungi hidup saudara dari semua bencana, petaka, dari semua niat orang jahat. Amin. Saudara masih ingat virus yang namanya SARS, SARS. Virus itu dari Cina, meledak di Hong Kong dan kemudian mendunia sejak di Singapura. Dan waktu itu Singapura mencekam sekali. Waktu virus SARS terjadi di Singapura, saya waktu itu tinggal di Singapura, saudara. Waduh, Singapura jadi kota mati, saudara. Singapura jadi sepi. Praktek dokter sepi, rumah sakit sepi, shopping center sepi. Orang Orchard Road kalau sudah pernah ke Singapura, itu yang biasanya rame, sepi, sepinya luar biasa. Saya berpikir, ternyata yang bikin rame Singapura itu tahu nggak siapa? Ya orang-orang Indonesia, saudara. Kemarin liburan Natal, saya sama istri saya jalan-jalan ke Singapura. Kita holiday beberapa hari di Singapura. Kita duduk-duduk di Singapura di Orchard Road. Kita lewat orang-orang lewat. Saudara tahu mereka ngomongnya, oh jangan no. Aku lelah loh. Kita nengene wae. Orang Indonesia semua, saudara. Bener. Yang shopping itu orang-orang Indo semua. Yang beli LV, Hermes, Chanel itu siapa? Orang Indo. Saudara lihat, handphonenya orang Singapura, Nokia zaman bahla itu loh saudara. Zaman Siti Nurbaya itu. Orang Indonesia itu keren-keren banget saudara. Nah saya mau beritahu saudara, saya belajar. Ketika SARS itu terjadi saya takut. Saya di Singapura, jujur saya takut saudara. Tapi saya percaya, kalau orang suka memuji-muji Tuhan, akan ada Hesron dalam hidupnya. Tuhan akan melindungi. Dan puji Tuhan, walaupun ada virus SARS, saya tetap sehat, saya tetap selamat, dan masih hidup sampai hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Waktu itu salah satu jemaat saya, dia harus dinas ke Hong Kong, saudara. Harus dinas ke Hong Kong. Nah Hong Kong itu kan pusatnya SARS waktu itu. Dia bilang, Pak ini gimana? Kamu gak usah khawatir. Kalau ada Yehuda dalam hidup kamu, pasti melahirkan Hesron, pagar perlindungan. Kita doa, dia berangkat ke Hong Kong 1 minggu dinas, dan dia pulang ke Singapura sampai hari ini. Masih baik, masih sehat. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saya percaya, kalau ada Yehuda dalam hidup kita, kita mengalami yang pertama, beres, terobosan. Yang kedua, kita akan mengalami Hesron, pagar perlindungan Tuhan. Anak ketiga namanya siapa? Karmi. Karmi itu dalam bahasa Inggrisnya artinya vine dresser.
Apa itu ya? Vine dresser itu bahasa Indonesianya pengelola kebun anggur. Saudara pernah lihat kebun anggur nggak di sini? Jarang, saya nggak pernah lihat kebun anggur, kayaknya sih ada ya. Nah, vine dresser itu pengelola kebun anggur. Apa bedanya vine dresser pengelola kebun anggur dengan petani kebun anggur? Bedanya gini. Kalau petani kebun anggur, dia kerja keras, bangun pagi, membajak tanah, tanam benih, rawat semuanya, sampai akhirnya setelah dituai dia menikmati hasilnya. Dia kerja keras, dia rawat, dia pelihara, dia jagai, dan waktu sudah dituai dia menikmati hasilnya. Itu petani, dia kerja keras dan akhirnya dia menikmati. Nah, yang namanya pengelola kebun anggur, dia nggak usah kerja. Yang namanya pengelola kebun anggur, dia nggak usah bangun pagi, dia nggak usah tanam benih, dia nggak usah rawat benihnya, dia tinggal menikmati hasilnya. Saya mau tanya, Anda mau jadi pengelola kebun anggur atau mau jadi petani kebun anggur? Serakah banget sih, egois banget. Saya tanya, Anda mau jadi pengelola kebun anggur atau mau jadi petani kebun anggur? Pengelola kebun anggur, betul gak saudara? Enak banget, gak perlu kerja, gak perlu kerja keras, gak perlu usaha macam-macam. Dia tinggal menikmati hasilnya. Karmi ini bicara tentang favor of God. Karmi ini bicara tentang anugerah daripada Tuhan. 2 minggu lalu saya sudah berbicara banyak tentang anugerah Tuhan. Kalau orang suka memuji-muji Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam hidupnya. Favor Tuhan akan melimpah, overflow dalam hidup setiap kita. Saya sungguh merasakan anugerah favor Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, jujur, saya bukan orang pintar. Jujur, saya bukan orang yang jenius. Saya orang biasa. Jujur, saya bukan orang sempurna. Saya punya banyak kekurangan. Saya punya banyak kelemahan. Tapi satu hal saya tahu, anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saya. Kalau saya bisa ada, diberkati Tuhan hari ini. Kalau saya bisa menikmati hidup yang nyaman, bukan karena hebatnya saya. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. 2 minggu lalu saya katakan, saya gak pernah minta sama Tuhan muka ganteng kayak gini. Gak pernah. Bagi saya bisa punya muka kayak Pak Okto aja udah senang banget saudara. Udah kamsia banget saudara, udah thank you banget. Tapi anugerah Tuhan memberikan muka seperti Brad Pitt buat saya saudara. Itu anugerah. Apa yang mau kita sombongkan? Apa mau kita banggakan? Betul gak saudara ya? Ada banyak orang ingin ke Amerika. Tapi Anda beruntung sampai di Amerika hari ini. Bukankah itu anugerah Tuhan? Amin. Ada banyak orang gak bekerja. Tapi Anda bekerja dapat dolar. Bukankah itu anugerah daripada Tuhan? Orang yang suka memuji-muji Tuhan. Anugerah Tuhan akan melimpah. Akan melimpah. Akan melimpah. Akan melimpah. Akan melimpah dalam hidupnya. Gereja yang suka memuji Tuhan akan dilimpahi anugerah demi anugerah. Anugerah demi anugerah dalam pelayanan, dalam kehidupan jemaatnya. Ada karmi. Kasih tahu kiri kananmu. Terima favor of God. Terima favor Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Terima anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan karena kuat kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena benarnya hidup kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan bisa selamatkan saya, tidak ada yang bagus dari saya. Tidak ada. Benar saudara. Tidak ada yang bagus dari saya. Kalau Tuhan bisa selamatkan saya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih salam kiri kananmu, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita sadar, semua karena anugerah Tuhan, apa yang mau kita sombongkan? Betul gak saudara? Kadang-kadang lihat orang sok itu saudara, saya geli saudara. Orang sok banget, sombong banget, ngomongnya tinggi banget, kesian dah lu saudara ya. Betul saudara, apa yang mau kita sombongkan? Kalau kau bisa kaya itu anugerah Tuhan. Kalau kau bisa makan steak itu anugerah Tuhan. Apapun yang kau terima dalam hidupmu semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Sekalipun saya kerja keras, tanpa anugerah Tuhan gak jadi apa-apa.
kita butuh karmi dalam hidup kita. Dan karmi kita akan terima kalau ada Yehuda. Anak keempat namanya siapa? Anak keempat namanya Hur. Hur itu artinya kebebasan. Hur itu artinya kelepasan, freedom. Hur itu artinya kemenangan. Saya percaya orang yang suka memuji-muji Tuhan, orang itu akan mengalami kebebasan. Orang itu akan mengalami kelepasan dalam hidupnya. Akan mengalami freedom dalam hidupnya. Bapak Ibu ingat Paulus dan Silas di penjara. Mereka dianggap teroris yang berbahaya. Tangannya diikat, kakinya diikat, lehernya diikat. Dan dijaga ketat oleh pasukan khusus, saudara. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Mereka memuji-muji Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka. Dan belenggu-belenggu itu terlepas. Saya percaya kalau engkau suka memuji-muji Tuhan, engkau mengalami kelepasan. Engkau mengalami kebebasan dalam hidupmu. Dilepaskan dari dosa homoseks. Dilepaskan dari dosa-dosa jahat dalam hidupmu. Dilepaskan dari segala bentuk-bentuk ikatan dalam hidupmu. Mungkin kita diikat oleh kekhawatiran. Beberapa tahun yang lalu istri saya itu sering khawatir. Khawatir terus. Khawatir dan khawatir. Kita nggak pernah minta khawatir. Betul nggak saudara? Nggak pernah di-invite ke BBM-nya khawatir. Please come. Nggak pernah saudara. Tapi khawatir itu datang. Satu malam lagi enak tidur, tiba-tiba dia bangun, dia nangis. Dia nangis. Sebagai suami yang baik, saya dengar dia nangis, saya bangun. Terus saya peluk dia. Saya bilang, sayang, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu bangun? Gak tahu. Tiba-tiba khawatir, sesek, khawatir. Terus saya tanya, apa yang kamu khawatirkan? Gak tahu. Semua baik-baik. Kami diberkati Tuhan luar biasa. Punya suami ganteng jinak lagi saudara. Apa yang kurang? Semuanya baik-baik saja. Saya tanya apa yang buat kamu khawatir? Gak tahu. Saudara, selama berulang kali dia khawatir. Sampai efek ke kesehatannya. Dia merasa sakit. Merasa tulangnya gak normal. Merasa lambungnya begini bla bla sakit. Kita berobat ke dokter. Sudah kita habiskan banyak uang ke dokter. Dikasih segala macam obat. Gak sembuh-sembuh saudara. Saya berpikir aneh kan. Kalau saudara sakit kepala. Dikasih painkiller mestinya hilang sakit kepalanya. Betul gak saudara ya? Ini kok gak hilang? Saya bilang wah ini bukan penyakit. Ini roh jahat. Diikat oleh roh kekhawatiran. Akhirnya kita belajar memuji-muji Tuhan. Saya belajar gini. Ketika kita komplain, kita khawatir. Fokusnya pada masalah kita. Tapi ketika kita memuji-muji Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Mana yang lebih besar? Tuhan kita apa masalah kita? Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari pergumulan kita. Dan kita fokus sama Tuhan, kita puji-puji Tuhan. Dan luar biasa, sekarang istri saya sudah tidak khawatir lagi. Lihat dia tambah sehat, tambah cantik, tambah keren saudara. Siapa dulu suaminya? Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Mungkin kita diikat oleh trauma masa lalu kita. Ketika kita memuji-muji Tuhan, saya percaya terjadi hur dalam hidup kita. Terjadi kebebasan, terjadi kelepasan dalam hidup setiap kita. Anak yang kelima namanya siapa? Shobal. Shobal artinya prosperity. Kemakmuran, kesejahteraan. Betul ya? Halo yang di Amerika. Do you know what's the meaning of prosper? Berhasil, sukses, sejahtera, makmur. Saudara, yang namanya prosperity gak cuma bicara kaya. Betul ya? Yang namanya prosperity itu usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, rumah tangganya bahagia, tubuhnya sehat, anak-anaknya baik-baik. Itu namanya makmur, betul gak saudara? Buat apa punya uang banyak tapi tubuh sakit-sakitan, asma terus. Buat apa? Punya uang banyak, rumah tangga gak bahagia, anak-anaknya kacau. Buat apa? Betul gak saudara? Yang namanya prosperity, saudara, usahamu makmur, rumah tanggamu sejahtera, bahagia, semuanya baik-baik saja. Dan itu akan terjadi kalau ada Yehuda dalam hidup setiap kita. Siapa yang mau prosper? Siapa yang mau makmur? Siapa yang mau sejahtera? Saudara mau? Salami kiri kanan bilang,
terjadi syobal dalam hidupmu. Terjadi syobal dalam hidupmu. Terjadi syobal dalam hidupmu. Saya punya kenalan saudara, orang Surabaya. Mereka pindah ke Batam. Si suami latar belakang desain interior. Jadi dia rencana mau buka bisnis desain interior. Si istri latar belakang salon, tukang salon. Jadi istri merencanakan di Batam, daerah baru, prospek baru, pengen buka salon. Akhirnya sampai di Batam mereka berdoa. Mereka bergumul cari tuntunan Tuhan. Tahu saudara, Tuhan bilang mereka buka bisnis rumah makan jual ayam penyet. Saya pernah cerita nggak? Jual ayam penyet saudara. Nah mereka bukan orang masak, bukan orang restoran. Si suami desain interior, si istri itu salon. Apa hubungannya salon sama ayam? Apa hubungannya desain interior sama ayam penyet? Gak ada hubungan. Tapi yang hebatnya Tuhan kasih resepnya, Tuhan ajarin cara masaknya, dan Tuhan kasih nama rumah makannya. Saya nggak usah sebutkan nama rumah makannya. Nanti saudara bilang saya promosi lagi, iklan tersembunyi lagi. No. Dan akhirnya mereka taat. Coba-coba buat ayam penyet, coba-coba buka warung. Dan prosper luar biasa, diberkati luar biasa. Dari satu warung jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, orang ini jadi OKB saudara. Jadi orang kaya. Satu hari dia telepon saya. Shalom Pak, saya ada di Jakarta. Dia bilang ngapain di Jakarta? Kami buka cabang ayam penyet. Kita undang Bapak, doa yuk di tempat kami. Saudara, saya datang buka cabang ayam penyet. Gak lama kemudian dia telepon, Shalom Pak, saya ada di Medan. Horas saya bilang, ngapain di Medan? Buka cabang ayam penyet. Gak lama dia telepon, Shalom Kedong. Apa kabar Ji? Di Makassar dia. Saya bilang, Pak, ngapain di Makassar? Buka cabang ayam penyet. Gak lama dia telepon, Shalom. Dodo, gimana dengan apa kabar Jo? Di Manado dia, tempatnya berselfie. Nah, saya bilang, Pak, ngapain ngana di Manado Jo? Dia bilang, buka cabang ayam penyet. Gak lama dia telepon saya lagi saudara. Dia ada di mana? Di Malaysia. Cigu, apa kabar katanya. Di Malaysia, buka cabang ayam penyet. Gak lama, how do you do? Di mana dia? Singapura, buka cabang ayam penyet. Saudara, ini teman saya jadi milioner gara-gara ayam penyet. Saya kasih bocoran, ini direkam ya. Waktu dia buka franchise ayam penyet di Singapura, dengan uang franchise-nya, dia bisa beli Mercedes S-Class. Mercedes yang paling, kok gak tahu mobil Mercedes ya? Taunya jangan Chevrolet aja dong coy. Mercedes, kalau di Indo mobil saya itu saudara ya. Oh mobil kamu juga ya? Masa depan. Nah saudara, Mercedes S-Class. Mercedes yang paling mahal tuh seri apa? S. Dan dia itu naik Mercedes S-Class. Saya ini orang kampung, gak ngerti mobil. Waktu dia jemput saya, itu mobil enak banget Bu Indah. Nyaman banget, empuk banget gitu. Saya bilang istri saya, sayang, mobilnya sama kita punya kok beda ya. Kok ini enak gitu loh ya, nyaman gitu ya. Istri saya bilang, bikin malu aja kamu. Itu Mercedes, maksudnya S-Class. Emangnya apa? S-Class itu Mercy paling mahal. Dan dia cerita hebat. Sekalipun saya bisnis desain interior, belum tentu saya bisa beli Mercy S-Class. Apalagi salon, mimpi kali bisnis salon krembong-krembong gitu loh saudara. Dapat beli Mercy S-Class, gak mungkin. Tapi ayam penyet bisa mendatangkan Mercy S-Class. Kemarin ini berapa bulan lalu dia telepon. Pak, saya udah buka cabang di Brunei. Saya udah buka cabang di Myanmar, di Burma, di Thailand. Dan kemarin ini dia telepon, saya buka cabang di Australia. Pak, datang ke Australia. Sekarang pindah jadi bule ke Australia. Dan jangan tahun depan dia buka di Philadelphia juga, saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara. Ini orang jadi sukses, jadi berhasil gara-gara ayam penyet. Mungkin saudara berkata, mau tanya mungkin, Pak, apa ayam penyetnya enak banget gitu ya? Sampai kaya gara-gara ayam penyet.
Kalau enak, jujur enak. Bisa dimakan, jujur bisa dimakan. Tapi kalau saudara bilang, enak banget, ya biasa-biasa aja. Seenak-enaknya ayam ya tetap rasa ayam. Gak ada ayam rasa capcay, betul gak saudara? Ayam ya tetap rasanya ayam. Gak ada ayam rasa pecel kan? Ayam ya ayam gitu loh ya. Nah, sampai kita termimpi-mimpi seminggu gak bisa tidur ya enggak saudara. Tapi bisa dimakan enak saudara. Bahkan waktu dia buka franchise di Singapura, itu sampai sekarang antri orang makan. Antri saudara. Luar biasa. Kita pernah ke Singapura sama mereka. Itu ambil dia jual sambalnya, bumbunya. Itu kami lihat dia terima uang banyak saudara. Dari ayam penyet. Kenapa dia berhasil? Karena ada Syobal. Saya percaya kalau ada Yehuda dalam hidup kita, ada Peres, ada Hezron, ada Karmi, ada Hur, dan ada Syobal. Siapa mau kelima-limanya terjadi dalam hidupmu? Maka dari itu sumbernya apa? Yehuda. Yang jadi pertanyaan, ada Yehuda nggak dalam hidup kita? Anda sudah memuji-muji Tuhan nggak? Anda sudah bangun kehidupan gaya hidup yang memuji-muji Tuhan belum? Ada terobosan terjadi. Ada pagar perlindungan. Ada anugerah favor Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan ada kebebasan, kelepasan Tuhan berikan. Dan ada kemakmuran, prosperity untuk setiap jemaat Betani Philadelphia. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tepuk bunda orang kiri kamu bilang, terima Peres, terima Hezron, terima Karmi, terima Hur, dan terima Syobal terjadi dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama yuk. Haleluya.